Halo, selamat datang di channel resmi PT Fluidra Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu pompa kolam renang, di mana nanti kita akan mempelajari bagaimana cara assembly dan disassembly pompa ini, supaya ini menjadi sebagai referensi atau panduan teknis bagi distributor serta partner resmi PT Fluidra Indonesia. Nah, kali ini di depan kita sudah ada pompa Verdon, dan sebentar lagi kita akan melakukan proses bagaimana melakukan breakdown part satu persatu, sehingga kita mampu mengetahui posisi-posisi part, dan ini nantinya akan memudahkan kita saat melakukan pergantian atau replacement spare part maupun perbaikan. Tentunya sebelum kita mulai, pastikan keamanan dan kelistrikan itu sudah terjamin. Untuk kelistrikan bagi pompa yang terinstal di lapangan atau di ruang pompa, pastikan MCB-nya telah diturunkan dan kelistrikannya telah off. Kemudian juga jangan lupa untuk siapkan alat-alat kerja untuk melakukan disassembly ataupun assembly kembali pompa ini nantinya. Oke, baik, kita akan lanjutkan saja ke tahapan proses assembly dan disassembly. Di depan kita sudah ada pompa Verdon. Kita akan memulai untuk proses disassembly part dari pompa ini. Nah, kita lihat di sini ada lead strainer. Kita lepaskan terlebih dahulu. Kemudian ada basket strainer, kita keluarkan. Nah, kemudian untuk memudahkan proses pembongkaran, kita akan balik pompa dalam posisi vertikal. Nah, dan ini aman dilakukan. Pastikan dasar area kerja itu posisinya bersih dan datar. Kemudian kita akan menggunakan kunci L. Kunci L ini berfungsi untuk membuka baut L yang mengikat bodi. Setelah semua bautnya terlepas, baru kemudian kita akan mengangkat body strainernya dari pompa. Sehingga semua part pada bagian atas semua sudah terlepas. Nah, kemudian untuk membuka bagian impeller, kita membutuhkan untuk membalikkan kembali, kemudian membuka bagian cover fan belakang. Bertujuan untuk pegangan ataupun kuncian untuk membuka impeller. Untuk membuka pada bagian fan, kita bisa menggunakan obeng minus dan mencongkel, mendorong ke bagian atas sampai dengan terlepas. Setelah bagian fan terlepas, kita baru bisa membuka bagian impeller. Nah, gunakan tang jepit untuk menjepit as pada bagian belakang. Sesuaikan diameter asnya dengan kuncian. Kemudian gunakan kunci ring 10. Kunci ring 13, maaf. Untuk membuka impeller pompa Verdon ini. Setelah longgar dan bisa digerakkan dengan tangan, maka cukup diputar saja dan ini akan terlepas. Nah, di sini bisa kita lihat ada impeller, kemudian ada mechanical seal-nya. Dan mechanical seal itu bisa dilepas dengan cara memutar dan sambil menarik ke arah keluar. Oke, dan mechanical seal-nya terlepas. Kemudian untuk mechanical seal plate-nya juga sudah terlepas. Kita bisa lihat di sini ada O-ring, dan biasanya ini yang dibutuhkan pergantian ketika sudah pemakaian di atas 2 tahun dengan kondisi ruang pompa yang sedikit temperaturnya tinggi. Biasa akan membuat O-ringnya akan lebih cepat ketas, sehingga dibutuhkan pergantian. Nah, di sini juga ada bagian seal, mechanical seal. Nah, ini bagian yang keramiknya.
dan ini adalah bagian yang karbonnya. Saat pemasangan mechanical seal, pastikan bagian keramik dan bagian karbon yang bersentuhan. Dan biasanya mechanical seal ini juga dibutuhkan pergantian setelah pemakaian di antara 2-3 tahun, dikarenakan ini akan mengalami keausan. Kemudian untuk melakukan proses pergantian bearing, kita perlu membuka cover motornya. Nah, untuk motor Verdon ini, material housing dan cover belakangnya itu semuanya terbuat dari aluminium, dan ini sangat tinggi durability-nya karena akan sangat tahan terhadap korosif. Setelah keempat baut panjang terlepas, kita bisa membuka bagian cover motor ini di bagian belakang dengan cara mencongkelnya. Bisa di ujung kuku saja, seperti ini. Jangan lupa kita lepaskan dulu karetnya. Kemudian kita bisa mengangkat bagian rotor motornya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bearing bagian front dan ini bagian belakang. Ketika bearingnya sudah mengalami kerusakan, kita bisa mengeluarkannya itu menggunakan tracker. Kita tarik, kemudian kita ganti dengan yang baru. Begitu juga pada bagian belakang, kita bisa membukanya dengan tracker, kemudian kita pasangkan kembali, ya. Dan jangan khawatir, pada bagian as ini sudah ada bagian penahan bearing, artinya Anda tidak akan memasang bearing ini melebihi atau turun ke bawah melebihi batas yang sudah ditentukan. Nah, ketika semuanya sudah terpasang dan kembali diganti dengan bearing yang bagus kembali, kita bisa melakukan proses assembly kembali. Perhatikan pada bagian bawah pompa Verdon, di bagian cover belakangnya ini ada titik. Nah, titik ini menandakan posisi paling bawah, dan biasanya ini yang akan menjadi lubang sebagai tempat pembuangan uap atau sirkulasi bagian dalam rotor dan stator. Jadi pastikan itu berada di bagian bawah. Baik, kita akan melakukan proses assembly kembali pompa Verdon yang sudah kita bongkar satu persatu partnya tadi, dan kita bisa mulai dengan memasang kembali cover motor pompanya. Ya, di sini ada 4 baut panjang, kita pasang kembali. Nah, perhatikan cara mengencangkannya, lakukan secara menyilang untuk menghindari crack. Nah, kencangkan bautnya secara menyilang, ya. Nah, kemudian coba putar asnya, apakah nyangkut atau tidak. Jika sudah dirasa lancar, berarti pemasangan sudah benar. Baik, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita pasangkan kembali seal. Ini seal berfungsi untuk menahan debu biasanya, supaya tidak masuk ke bagian rotor. Nah, kemudian kita pasangkan kembali fan. Nah, Anda bisa gunakan palu karet jika terasa ketat. Kemudian pasangkan kembali back cover dari motor pompa.
Baik, jika semuanya telah terpasang kembali, kita balik posisi pompanya ke bagian bawah seperti tadi. Ya. Nah, selanjutnya kita akan pasang bagian seal plate, mechanical seal plate. Nah, jangan lupa untuk memasang seal debu. Kemudian kita pasang mechanical seal plate. Perhatikan jarum penunjuk arah. Kemudian di bagian atas ini ada tanda panah ke atas yang menandakan posisi pada bagian atas. Oke. Kemudian mechanical seal-nya kita pasangkan kembali. Cara diputar dan menekan ke bawah. Oke. Setelah masuk, maka kita akan pasang. Nah, kita bisa menahan fan-nya menggunakan kunci L atau Oke, setelah semuanya terpasang kembali, ya, sudah kencang, perhatikan. Oke, setelah kita pasang impellernya, kita pasang diffusernya. Perhatikan tanda panahnya di bagian ini, itu posisinya pada bagian atas. Oke, kemudian baru kita pasangkan body strainernya. Oke. Pasang kembali 6 baut pengikatnya. Ikat baut dengan cara menyilang. Nah, kemudian setelah baut semuanya terpasang, kita pasangkan kembali base plate-nya. Oke, dan pompa telah terakit kembali. Kita pasang kembali lead strainernya dan pengikat. Oke, dan pompa Verdon telah terpasang kembali part keseluruhannya dan siap digunakan. Nah, untuk tahapan cara-cara lainnya yang tidak kita tampilkan di sini bisa merujuk ke manual instruction yang telah dimuat pada box pompa ini sendiri, sehingga video ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana proses membuka tiap-tiap part pada pompa Verdon ini, sehingga itu akan membantu ketika Anda melakukan replace atau perbaikan pompa Verdon ini. Oke, sekian video tutorial kali ini. Kita sudah bahas pompa Verdon pada kali ini. Nantikan video-video selanjutnya dengan tipe-tipe pompa lainnya. Bye-bye.